Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Indobol. Kali ini saya akan perkenalkan anomali yang sedang viral dan nama-namanya di YouTube. Agar kalian tahu macam-macam anomali yang sedang viral beserta namanya. Anomali pertama yang kita perkenalkan adalah, sebelum menyaksikan jangan lupa subscribe channel ini, serta tekan loncengnya biar channel ini berkembang untuk menghibur kawan-kawan semua. Nama, Ananito Girafini. Tipe, anomali makhluk unik, asal, zona transdimensi, 9F. Bentuk, makhluk tinggi menjulang seperti jerapah, namun dengan kulit tubuh buah nanas, serta ada tunas nanasnya, kadang di kepala, kadang di punggungnya. Ciri khas, leher bisa membentuk huruf dan simbol, kulit seperti kulit nanas, berbicara dengan suara seperti seruling yang menggema. Saat muncul, selalu ada musik klasik yang mengiringi, punya kemampuan membaca pikiran, tapi hanya pikiran yang sedang memikirkan jerapah. Efek anomali, siapapun yang menatap matanya lebih dari 8 detik akan mulai membayangkan diri mereka berubah menjadi jerapah. Hewan di sekitarnya menjadi lebih jinak dan memanjang lehernya. Sering kali muncul saat terjadi ketidakseimbangan antara logika dan imajinasi. Teori kemunculan, menurut catatan para penjelajah anomali, Ananito Girafini muncul ketika ada konflik antara akal sehat dan khayalan liar, seperti saat seseorang terlalu memaksakan logika dalam dunia kreatif. Ia dianggap sebagai penjaga batas antara realita dan absurditas. Demikianlah penjelasan tentang anomali Ananito Girafini. Bagaimana kawan masih standby kah semua? Dan ini penjelasan tentang anomali kedua. Nama Bobrito Bandito Bobrito. Terlihat seperti nama orang atau makhluk. Bisa jadi plesetan dari burrito atau nama fiksi seperti Roberto. Bandito, dalam bahasa Spanyol berarti bandit atau penjahat. Jadi, Bobrito Bandito bisa berarti bandit yang bernama Bobrito. Deskripsi anomali Bobrito Bandito, fiksi kreatif. Anomali, Bobrito Bandito adalah sosok misterius, bertopeng dan berserban, yang muncul di perbatasan dunia nyata dan dunia glitch. Ia mencuri bukan uang, tapi ingatan dan identitas. Ciri fisik, wajah setengah burrito setengah robot, mata menyala merah saat malam. Suaranya seperti radio rusak, aksi, muncul di kota-kota sepi, membisikkan rahasia lalu menghilang. Tujuan, menciptakan kekacauan dengan mengubah logika dunia. Jalan jadi sungai, waktu berjalan mundur, negara jadi hewan, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan anomali kedua dengan nama Bobrito Bandito. Sekarang kita menuju anomali ketiga. Semoga kawan-kawan semua terhibur, mari kita menuju ke anomali ketiga. Berikut penjelasannya. Anomali Bobrini Kokosini. Kode anomali. BC012 kelas, makhluk mutan tropis. Tingkat bahaya, tidak berbahaya, tapi sangat membingungkan. Status, tertangkap dan dia mati. Deskripsi Bobrini Kokosini adalah anomali biologis langka yang menyerupai gabungan antara seekor berang-berang mini, Bobrini, dan tempurung kelapa hidup, Kokosini. Tubuh bagian tengahnya secara permanen menyatu dengan cangkang kelapa yang sudah terbuka. Ia tampak seperti makhluk imut, tapi dengan struktur tubuh yang tidak mungkin terjadi di alam secara alami. Makhluk ini memiliki gigi besar seperti pengerat, mata bulat dengan pupil besar, menunjukkan rasa ingin tahu tinggi. 4 kaki cakar kecil yang sangat gesit, tempurung kelapa di tubuhnya yang tidak bisa dilepas dan tumbuh seiring waktu, seperti cangkang siput. Asal-usul Bobrini Kokosini masih misterius. Namun para peneliti dari Lembaga Penelitian Anomali Tropis menduga, ia tercipta akibat mutasi genetik liar di wilayah hutan kelapa radioaktif pasca kecelakaan eksperimen bioteknologi tahun 1997. Bagaimana kawan, apa boleh aku lanjutkan kembali? Kalau boleh jangan lupa like dan komen. Oke, mari kita lanjutkan kawan, semoga kawan-kawan terhibur. Anomali, Terafultus Prime, kode. Anomali, TP Sirius Ultron, kelas. Entitas kuno kosmik tingkat bahaya. Tidak terklasifikasi, potensi kelas Tuhan. Status, tidak aktif. Untuk saat ini, deskripsi Terafultus Prime adalah entitas prasejarah anomali yang menyerupai makhluk reptil purba berkulit batu dengan bentuk tubuh seperti kadal raksasa dan tangan manusia super besar.
Ia selalu terlihat memegang bola dunia, Earth Sphere. Bukan replika, tetapi diduga planet bumi itu sendiri atau miniatur semesta. Ciri khasnya, kulitnya seperti permukaan batu gunung, berlapis kerak tektonik. Matanya kecil namun memancarkan kecerdasan kuno dan kesunyian ribuan tahun. Tangannya lebih mirip tangan manusia, namun berukuran raksasa dan sangat terkontrol. Memegang bola dunia seolah-olah ia mengatur atau menjaga keseimbangan planet. Asal-usul menurut arsip kuno dari Fault Anomaliae, Terra Vultus Prime disebut sebagai penjaga gravitasi awal, entitas pertama yang dipercaya membentuk poros rotasi bumi dan menyusun susunan benua. Beberapa legenda menyebut ia muncul hanya ketika keseimbangan dunia terganggu. Misalnya, kehancuran ekosistem, perang nuklir global, ketika umat manusia hampir menghancurkan dirinya sendiri. Perilaku tidak bergerak, tapi posisi jarinya terhadap bola dunia terus berubah sangat perlahan, seperti sedang mengatur ulang nasib planet. Tidak menunjukkan respons terhadap suara, cahaya, atau kontak fisik, namun semua alat pengukur medan gravitasi akan kacau jika mendekatinya. Kemampuan misterius manipulasi gravitasi global. Diduga ia bisa mengubah arah gravitasi, rotasi bumi, bahkan sumbu waktu. Pengatur ulang ekologi. Bila dunia terlalu rusak, ia bisa meremas bola dunia lalu mengulangnya dari awal. Kesadaran planetaria. Terra Vultus Prime diduga bisa merasakan semua kejadian di planet ini dalam satu waktu. Oke kawan-kawan, semakin kesini semakin seru, jadi mari kita saksikan kelanjutannya tentang anomali berikutnya. Nama, Glorbofrutodrilo. Jenis, anomali biogenetik tropikal. Tipe, hibrida buaya plus buah. Anomali Glorbofrutodrilo adalah makhluk fiksi yang merupakan gabungan aneh dan lucu antara buaya dan semangka. Berikut penjelasan lengkap tentang anomali ini. Ciri-ciri fisik, tubuh. Berbentuk bulat seperti semangka dengan pola garis hijau tua dan hijau muda khas kulit semangka, kepala dan kaki. Mirip buaya, lengkap dengan sisik dan cakar, namun ukurannya proporsional kecil terhadap tubuh. Kulit. Tampak seperti kulit buah semangka tapi memiliki tekstur kasar seperti sisik reptil. Mulut. Bisa tersenyum dengan tenang, tapi punya gigi tajam tersembunyi. Habitat asli. Hutan tropis imajinatif, dekat perkebunan buah dan rawa-rawa. Sering terlihat menggelinding pelan di ladang semangka, menyamar sempurna. Perilaku aneh, anomali. 1. Bisa tumbuh kembali jika dipotong, seperti tanaman regeneratif. 2. Mengeluarkan aroma buah segar, yang memikat hewan lain lalu. Jebakan. 3. Dapat menggelinding dengan cepat seperti roda buah. 4. Tidak bisa berenang walau setengah buaya, malah mengapung seperti pelampung. 5. Kadang berdendang dengan suara glor-glor saat senang. Status langka dan dilindungi oleh organisasi fiktif FANGO, Federasi Anomali Global Obscura. Dilarang dipanen atau dikonsumsi. Buah ini bisa menggigit balik. Catatan penelitian. Glorbofrutodrilo mungkin tercipta dari eksperimen gagal penyilangan genetik antara hewan reptil dan tanaman tropis oleh ilmuwan eksentrik di wilayah Anomalab 23. Oke teman-teman, jika ini banyak yang suka, akan saya lanjutkan lagi dan bahas tentang anomali yang lain. Oke kawan, jangan lupa selalu menjalankan perintah Sang Pencipta. Anomali frulifrula adalah fenomena fiksi yang absurd dan membingungkan. Sering dikaitkan dengan makhluk burung aneh yang mengenakan kacamata besar, berperilaku eksentrik, dan tampaknya memiliki ketertarikan kuat terhadap kopi dan sinyal radio. Ciri-ciri anomali frulifrula. 1. Makhluk utama. Burung kecil berkacamata besar, dengan ekspresi penuh semangat dan rambut seperti tertiup angin. Diduga bukan burung biasa, melainkan entitas yang dapat melintasi dimensi absurditas. Objek yang terlibat, cangkir kopi, diduga sumber energi atau bahan bakar utama frulifrula. Saat kopi mendidih, frulifrula muncul, menara antena, mengeluarkan sinyal misterius yang hanya bisa dipahami oleh frulifrula. Beberapa teori menyebutkan sinyal ini adalah semacam panggilan dimensi, perilaku aneh, melompat ke arah kopi tanpa alasan jelas, muncul secara acak di area penuh gelombang elektromagnetik,
Tidak bisa diam, selalu bergerak sambil mengoceh dalam bahasa yang belum teridentifikasi. Hipotesis populer, teori waktu kopi. Fruli-frula hanya muncul saat aroma kopi tertentu tercium di udara. Semakin kuat aromanya, semakin aktif ia menjadi teori antena dimensi. Menara antena memancarkan sinyal dari dimensi lain tempat fruli-frula berasal. Ia datang untuk mencicipi realitas, teori satir alam. Anomali ini adalah sindiran kosmik tentang betapa absurdnya kebiasaan manusia, mengandalkan sinyal dan kopi setiap pagi. Kesimpulan, fruli-frula bukan sekadar burung aneh. Ia adalah simbol dari kekacauan terstruktur, rutinitas absurd, dan obsesi dunia modern terhadap sinyal dan kafein.